Assalamualaikum, halo semuanya, selamat malam. Hari ini saya akan berbagi kisah mistis yang pernah saya alami. Perkenalkan dahulu, nama saya Nanda. Saya salah satu mahasiswi di universitas yang ada di Kalimantan Barat. Ceritanya berawal dari kegiatan kampus yang pernah saya ikuti. Waktu itu lokasinya di salah satu wilayah di Kalimantan Barat. Rombongan kampus kami sampai pada hari Kamis sore sekitar jam 4:30. Di mana tempat kami menginap adalah sebuah gedung yang biasa dipakai untuk kegiatan orang-orang sekitar. Kondisi gedung tersebut terbilang cukup bersih dan luas, dengan sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang dikelilingi oleh rumah warga. Pada sore hari, rombongan kami tiba dan langsung diarahkan oleh panitia untuk mengemas barang-barang dan beristirahat. Kebetulan gedungnya terpisah antara perempuan dan laki-laki. Ketika semua sudah berkemas, pada malam harinya kami diperintahkan untuk beristirahat dahulu karena kegiatan akan baru dimulai besok. Yang saya ingat, sekitar jam 11:30, saya sempat mendengar suara salah satu panitia perempuan minta diantarkan ke kamar mandi. Setelah itu saya lanjut tidur. Dan kata mereka yang mendengar awal mulanya, panitia yang minta diantarkan itu jatuh dan langsung berteriak. Dibawa oleh temannya masuk ke ruangan dengan kondisi sudah kerasukan. Disinilah saya punya teman yang bernama Hana, yang dimana jika mendengar salah satu orang kerasukan, maka otomatis dia pun akan kena. Setelah kejadian itu, Hana sudah mulai kerasukan. Dan disitulah suasana ruangan menjadi benar-benar beda. Setelah diselidiki, dan menurut info dari masyarakat sekitar yang membantu, satu malam sebelum rombongan kami datang, gedung tersebut didatangi oleh burung gagak. Dan melihat si Hana mulai kerasukan, masyarakat mengatakan bahwa yang memasuki tubuh si Hana adalah sosok yang mendiami rumah di sebelah gedung tempat kami menginap. Di mana rumah tersebut memang cukup kuat hawa mistisnya. Menurut cerita masyarakat sekitar, lokasi atau daerah itu pernah terjadi kecelakaan, di mana korbannya merupakan suami dan istri dan meninggal di tempat. Dan juga berdasarkan cerita, di sekitar gedung tempat kami menginap pernah terjadi sebuah pembunuhan. Dan saat ini arwahnya masih gentayangan, dengan wujud yang sangat menyeramkan, tanpa kepala. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan kejadian dan hal-hal mistis lainnya. Misalnya, munculnya penampakan atau hanya suara cekikan melewati rumah-rumah warga. Kembali lagi ke cerita si Hana. Besoknya, kami menjalani kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Semua sudah normal termasuk si Hana. Ketika malam harinya, suasana waktu itu sedang mati lampu. Saya dan teman-teman memutuskan untuk sholat di masjid yang tidak jauh dari gedung. Ketika sampai di masjid, di tempat wudhu sudah ramai anak-anak termasuk si Hana. Waktu itu saya mengajak ngobrol sekaligus membantu dia melupakan kejadian semalam. Karena masih terlihat wajah pucatnya. Setelah selesai wudhu, kami masuk ke dalam masjid dan mulai melaksanakan sholat. Ketika selesai sholat, dan posisinya saya sedang melipat mukena, saya lihat di pojokan si Hana berdiri sambil menggerakkan badannya dengan pandangan kosong dan wajah yang pucat. Saya bertanya, "Kamu tidak sholat?" Dia jawab, tapi tidak menghadapkan mukanya ke saya. Saya bingung. Jadi dari tadi dia ngapain hanya berdiri? Saya abaikan dan saya bersama teman saya kembali berjalan ke gedung. Baru beberapa langkah keluar dari masjid, tiba-tiba tepat di belakang saya ada yang ngomong, "Panas ya?" Dan saya refleks langsung melihat ke belakang. Ternyata ada si Hana. Dan di situ saya tidak berpikir sama sekali kalau yang baru saja saya ajak obrol itu adalah si Hana di dalam masjid. Logikanya, baru sampai semenit dia udah keluar. Dan dia keluar masjid sendirian, sedangkan berangkatnya beramai-ramai. Kembali saya abaikan. Dan setelah itu si Hana berjalan tidak sampingan dengan saya tapi agak di belakang saya.
Saya ajak dia ngobrol, tapi sama sekali tak sepatah pun si Hana mengeluarkan suaranya untuk memberikan jawaban kepada saya. Dia hanya berjalan dengan kepala menunduk. Setelah itu, saya sampai di gedung dan pikiran saya betul-betul tidak ingat bahwa yang barusan berjalan bersama saya adalah si Hana. Ketika jam 9, teman-teman panik karena si Hana tidak ada di gedung. Karena takut kejadian semalam terulang, akhirnya semua sepakat untuk mencari. Dan di situ saya yang posisinya sempat jalan dengan si Hana benar-benar ingatan itu semacam hilang. Dan saya marah-marah. Saya bilang ke teman-teman yang lain, "Kenapa ditinggalkan sendiri?" Yang lain menjawab, "Bukan ditinggalkan, tapi dia maunya sendiri di masjid, jadi kami jalan duluan." Dan ternyata di masjid pun Hana tidak ada. Ketika kami sedang panik, tiba-tiba si Hana datang dengan wajah yang biasa-biasa saja. Saat ditanya sama panitia, dia hanya menjawab dengan santai, "Saya di masjid, Kak." Semua diam. Karena sudah jelas-jelas dia tidak ada di dalam masjid ketika dicari. Akhirnya semua memutuskan untuk diam saja, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. 2 hari setelah itu, situasi kami sedang beristirahat setelah selesai membersihkan masjid. Dan ketika saya sedang istirahat, teman-teman saya kembali membicarakan si Hana dengan kejadian semalam. Pada saat bercerita, entah kenapa saya ingat bahwa malam itu saya ada jalan sama si Hana. Kami berjalan bersama dari masjid menuju ke gedung kembali. Namun, di sepanjang perjalanan, saya ajak dia ngomong, tapi dia tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Salah satu teman saya bilang, saat mereka kembali ke masjid, di masjid sudah tidak ada siapa-siapa. Masjid sudah kosong. Saat mereka memanggil nama Hana, tapi tidak ada jawaban, karena mereka ingat. Saat mereka mengajak si Hana pulang, Hana bilang dia masih mau di masjid. Lalu saya memberikan pendapat, "Oh iya, saya ingat. Pada malam itu, saya ada jalan pulang bareng si Hana. Tapi saat saya ajak ngomong, dia nggak ada jawab. Dia hanya menunduk aja sepanjang perjalanan." Kembali, teman saya kebingungan dan dia bertanya, "Sejak kapan kamu jalan sama si Hana? Pada malam itu saya hanya melihat kamu bareng si Siska, berjalan bersama keluar dari masjid menuju gedung." Tapi saya tetap kekeh, bilang kalau saya ada jalan sama si Hana. Karena saya ingat, awalnya dia bilang di dalam panas, makanya kami berjalan bersama menuju gedung. Teman saya juga kekeh, bilang kalau saya hanya berjalan berdua saja. Kemudian di situ saya baru berpikir, jadi yang saya tegur di pojokan masjid, yang saya ajak ngomong pas di luar masjid, itu bukan dia aslinya. Akhirnya karena penasaran, saya bertanya langsung kepada si Hana. Ternyata benar, waktu itu dia benar-benar ada di dalam masjid. Menurut dia, saat itu masjid masih ramai, tapi yang kami lihat sudah tidak ada siapa-siapa, masjid sudah kosong. Mengingat kejadian itu kembali, saya pun kembali merinding. Dan untuk yang berdiri di pojokan, dia bilang itu bukan dia. Dan saya tanya, benar tidaknya saya ada ngajak ngomong waktu jalan mau pulang ke gedung. Dia bilang itu bukan dia, dan dia bilang tidak ada. Dia dari maghrib duduk saja di masjid sampai jam 9. Di situ saya baru sadar bahwa yang saya lihat dan saya ajak ngomong itu bukan Hana, melainkan makhluk halus yang menyerupai dia. Sekian cerita saya tentang pengalaman mistis yang pernah saya alami. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga dapat menghibur kalian dan semoga kalian akan suka dengan cerita ini. Selamat malam.